Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sebelum kami memulai ujian akhir semester bisnis global, marilah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Syamtidar Aderai dan teman saya Jajah Handika. Baik, di sini saya akan menjawab ujian akhir semester bisnis global yang telah diberi oleh Ibu Hani Melita Purnama Subardi SEMAK. Analisa kasus Daihatsu yang terjadi pada bulan Desember 2023. Apa dampak manipulasi safety test yang dilakukan Daihatsu? Bagaimana dengan kebijakan dan penjualan mobil Daihatsu di berbagai negara pelanggan sejak kasus ini muncul? Daihatsu, anak perusahaan Toyota, mengaku memalsukan uji keselamatan pada 64 mobil, termasuk beberapa yang dijual dengan merek Toyota sejak tahun 1989. Hal ini menyebabkan penghentian produk dan penutupan keempat pabrik hingga akhir Januari 2024. Dampak dari manipulasi uji keselamatan ini sangat signifikan. Tidak hanya berdampak pada operasional Daihatsu, namun juga pemasukan dan industri otomotif yang lebih luas. Toyota, perusahaan induk Daihatsu, mengumumkan penarikan kembali 1,12 juta kendaraan di seluruh dunia karena kesalahan sensor yang dapat menyebabkan kantung udara tidak mengembang sesuai desain. Skandal tersebut juga menyebabkan penurunan saham Toyota. Penjualan tahunan Daihatsu sekitar 1,1 juta mobil yang mencakup sekitar 10% dari total penjualan kendaraan Toyota dapat terkena dampak krisis ini. Reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan telah dirusak dan dampaknya terhadap pendapatan perusahaan diperkirakan akan sangat besar. Skandal keselamatan ini menuai kritik dari pemerintah dan menyebabkan inspeksi di tempat oleh Kementerian Transportasi Jepang. Perusahaan juga telah menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan dukungan finansial dan kerugian bagi pemasoknya. Skandal manipulasi uji keselamatan terbongkar. Masalah manipulasi uji keselamatan mobil milik Daihatsu pertama kali terungkap pada April 2023. Saat itu perusahaan mengakui bahwa mereka telah memanipulasi data pada 4 model yang diproduksi di Thailand dan di Malaysia dari tahun 2022 hingga tahun ini. Sejak saat itu, perusahaan mengakui bahwa masalah serupa telah terjadi di hampir seluruh proses produksinya, dengan investigasi internal yang menemukan data dipalsukan sejak tahun 1989. Pada April 2023, Daihatsu telah mengaku bahwa sebanyak 88.000 mobil yang dijual dengan merek Toyota di Thailand dan di Malaysia melanggar uji keselamatan. Uji keselamatan sebagaimana dikutip dari Bloomberg April 2023. Beberapa pemeriksaan menyebut bahwa lapisan dalam pintu kursi depan dimodifikasi secara tidak benar. Di sisi lain, Daihatsu juga tidak mematuhi persyaratan peraturan untuk tes tabrakan samping tertentu. Temuan tersebut manipulasi ujian keselamatan Daihatsu pada Mei 2023. Daihatsu mengatakan telah menemukan lebih banyak kesalahan sehingga menghentikan pengiriman dan penjualan mobil mereka. Laporan yang dirilis Komite Investigasi pada 20/12/23 menunjukkan adanya 174 kasus lagi di mana Daihatsu memanipulasi data, membuat pernyataan palsu atau mengutak-atik kendaraan secara tidak benar atau lulus uji sertifikat keselamatan. Kasus tertua ditelusuri kembali ke tahun 1989 dengan peningkatan jumlah kasus sejak tahun 2014. Tulis laporan tersebut
Dikutip dari CNN, akibat saham Toyota turun 4% di Tokyo pada hari Kamis 21/12/23. Menanggapi hal ini, perusahaan raksasa Jepang itu berjanji akan merombak anak perusahaan Daihatsu. Reformasi fundamental diperlukan untuk memvitalisi Daihatsu. Kami menyadari bahwa beratnya fakta bahwa pengabaian Daihatsu terhadap proses sertifikasi telah mengguncang fondasi perusahaan sebagai produsen mobil tambahannya. Proses produksi dihentikan sementara imbas skandal ini. Daihatsu menghentikan produksi sementara waktu di keempat pabriknya di Jepang pada hari Selasa 26/12/23, termasuk satu pabrik di kantor pusatnya di Osaka, Jepang. Penghentian produksi tersebut akan berlangsung hingga akhir Januari 2024. Hal ini mempengaruhi sekitar 9.000 karyawan yang bekerja di bagian produksi dalam negeri. Tak hanya menghentikan produksi untuk sementara waktu, Daihatsu juga menyetop pengiriman kendaraan domestik dan internasional. Mereka berjanji akan berkonsultasi dengan pihak berwenang mengenai langkah selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, yaitu Jaja Handika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaja Handika. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS yang mana yang harus dijawab oleh per kelompok. Di sini saya dan juga teman saya itu dari kelompok 10 dan juga sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu Samtidar Adirai. Nah, mungkin langsung saja saya ingin menjawab pertanyaan yang belum dijawab oleh teman saya tadi, yaitu pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Adapun pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana manajemen melakukan kebijakan produk, harga, dan promosi dalam pemasaran internasional. Analisislah satu perusahaan multinasional, kemudian analisislah bagaimana penerapan produk, harga, dan promosi yang mereka terapkan pada setiap negara. Nah, bagaimana sih manajemen melakukan kebijakan produk, harga, dan promosi? Nah, sebelumnya bagaimana dulu manajemen dalam melakukan kebijakan produk? Nah, pentingnya kebijakan produk dalam pemasaran internasional itu fakta yang tidak dapat disangkal gitu kan. Nah, mengapa demikian? Karena kebijakan produk yang matang membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen lokal di tujuan suatu negara. Tidak hanya kebijakan produk yang terukur, juga memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan referensi dan kebijakan perusahaan setempat. Nah, adapun kebijakan produk dalam pemasaran internasional, cara kebijakannya itu pertama, melakukan penelitian pasar. Mengapa harus melakukan penelitian pasar? Karena di situ perusahaan perlu memahami kebiasaan, preferensi, dan kebutuhan konsumen di negara yang ditargetkan. Misalnya, kita menargetkan negara Arab Saudi. Kita harus meneliti pasar di sana. Bagaimana kebiasaan, preferensi, dan kebutuhan konsumen di sana. Jangan disamakan dengan kebutuhan yang ada di negara kita sendiri gitu. Terus yang kedua itu pengembangan produk. Perusahaan dapat mengembang produk yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan internasional atau konsumen internasional. Produk harus disesuaikan dengan norma budaya, peraturan, preferensi lokal. Selain itu penting juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti bahasa, ukuran kemasan, dan juga perbedaan selera rasa. Nah, gitu. Terus branding. Nah, penting bagi perusahaan untuk membangun merek yang kuat di pasar internasional. Mereka yang dikenali dan dipercaya dapat membantu meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan daya tarik produk. Perusahaan perlu mempertimbangkan elemen-elemen brand seperti logo, slogan, identitas visual yang dapat beradaptasi dengan budaya dan preferensi lokal. Dan yang keempat yaitu ada penentuan harga. Nah, dan penentuan harga ini kita harus mempertimbangkan juga. Kenapa? Karena dalam penentuan harga yang tepat merupakan faktor penting gitu dalam kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, tarif, mata uang, dan harga pesaing. Selain itu, perusahaan perlu menyesuaikan harga dengan daya beli konsumen di negara yang ditarget. Terus distribusi. Nah,
Kita harus mengetahui jalur distribusi yang efektif juga merupakan bagian penting itu dari kebijakan perusahaan dalam pemasaran internasional. Perusahaan perlu menentukan jalur distribusi yang efisien untuk memastikan produk dapat mencapai konsumen dengan cepat dan efisien di pasar internasional. Hal ini bisa dilibatkan mitra bisnis lokal, agen distribusi, atau pabrik lokal untuk produksi di negara target. Dan juga ada perlindungan kekayaan intelektual. Nah, adapun perlindungan kekayaan intelektual di sini yaitu elemen penting dalam kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Perusahaan harus mengurus hak kekayaan intelektual mereka seperti paten, merek dagang, hak cipta, terus desain industri untuk mencetak pencurian atau penggunaan ilegal oleh pesaing di pasar internasional. Nah, ini dalam mengoptimalkan kebijakan produk dalam pemasaran internasional, tadi juga disinggung juga tentang budaya dan adat lokal atau penelitian lah terkait budaya yang ada di sana. Terus beradaptasi dengan hukum dan peraturan di sana atau tempat tujuan kita pemasaran tersebut. Terus bangun jaringan mitra bisnis lokal. Maksudnya kita harus membangun jaringan atau relasi yang ada di suatu negara untuk menjalin kerjasama dalam mempercepat distribusi minimal dalam biaya logistik gitulah. Nah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tidak kalah penting penggunaan ini dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam penerapan kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi mengumpulkan data pasar, berkomunikasi dengan mitra bisnis, terus melakukan promosi produk secara efektif di pasar internasional. Selanjutnya yaitu kebijakan harga. Nah, kebijakan harga itu kurang lebih kita harus mengenal yang namanya kebijakan produk juga untuk menentukan harga dari produk yang kita promosikan, yang kita keluarkan, yang kita jual untuk negara di luar sana gitu. Nah, adapun keputusan dalam penetapan harga suatu perusahaan mencerminkan tujuan penetapan harga yang ditetapkan manajemennya. Nah, walau tujuan beraneka ragam, namun secara keseluruhan penetapan harga yang ditetapkan diharapkan dapat dijangkau oleh para penjual dalam pemasaran produk tersebut. Nah, ngapa harus kita menetapkan harga di situ? Karena harus ada tujuannya di situ. Tujuan di situ itu harus maksimalkan laba dari kita sendiri, itu dari produk yang akan kita jual tersebut. Terus ebosinis penetapan harga dengan pemasaran secara ebosinis untuk mempertimbangkan komponen biaya dan kesadaran konsumen. Terus pangsa pasar. Nah, pangsa pasar juga termasuk dalam tujuan dari penetapan suatu harga. Terus menutupi kerugian usaha. Nah, selanjutnya itu ada promosi atau kebijakan promosi dalam pemasaran internasional itu kan. Nah, yang kita ketahui promosi ini aspek bauran pemasaran yang berhubungan dengan teknik-teknik yang paling efektif untuk menjual suatu produk. Nah, bagian dari bauran komunikasi untuk menyampaikan informasi produk kepada konsumen dan pihak lain yang berinteraksi dengan perusahaan yang kita gitu. Nah, dalam kebijakan promosi tersebut kita harus mengetahui tujuan yang kita inginkan dari promosi tersebut gitu. Yaitu membuat pelanggan sadar terhadap produk yang kita miliki, terus membuat pelanggan banyak mengetahui tentang produk kita, membujuk pelanggan untuk menyukai produk kita, dan juga membujuk pelanggan untuk melakukan pembelian. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu promosi itu tujuannya itu meningkatkan penjualan. Dalam rangka untuk mencapai volume penjualan, para pemasar dapat menggunakan promosi dengan menyampaikan informasi dan
yaitu memberikan informasi tentang produk kepada konsumen sehingga konsumen mengetahui secara lengkap produk yang kita tawarkan. Seperti selanjutnya yaitu satu perusahaan multinasional yang saya ambil itu adalah perusahaan Adidas. Nah, bagaimana kebijakan produk, penerapan produk, harga, dan promosi yang mereka terapkan pada tiap negara. Nah, penerapan produk Adidas itu ada berbagai macam hal. Salah satunya itu Adidas Superstar dan juga Adidas Tanwix, Adidas Samba, Adidas Ultra Boost ataupun peningkatan dari ketiga hal tersebut. Nah, masing-masing dari Adidas atau produk yang diterapkan dari Adidas tersebut itu memiliki keunggulan masing-masing untuk promosi ke depannya dari perusahaan tersebut. Nah, misalkan dari Adidas Superstar misalkan, ini sepatu, merek sepatu atau produk sepatu yang menggemparkan industri bola basket pada tahun 1969. Nah, itu salah satu keunggulan dari produk atau kebijakan produk atau penerapan dalam promosi kedepannya dari produk tersebut gitu. Begitu juga dari produk-produk yang lain seperti Adidas Tanwix, Adidas Samba, Adidas Ultra Boost dan sebagainya. Dan juga bagaimana penerapan harganya. Nah, Adidas selalu menggunakan salah satu dari dua strategi dalam hal penerapan harga, yaitu penerapan harga kompetitif dan strategi penerapan harga skimming. Nah, penerapan harga yang kompetitif berlaku pada produk reguler dengan mempertimbangkan harga perusahaan seperti pesaing, yaitu ada Nike, terus ada Puma. Nah, strategi penetapan harga skimming digunakan setiap kali Adidas meluncur produk mutakhir yang lebih maju dari apa yang ditawarkan pesaing. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada pun promosi. Nah, Adidas itu sendiri adalah nama yang terkenal saat ini. Namun hal ini tentu saja tidak terjadi dalam semalam. Merek ini mendapat pengakuan instan saat ini karena telah banyak berinvestasi dalam banyak strategi promosi dan pemasaran yang efektif di masa lalu. Adidas menghabiskan banyak uang untuk kampanye promosi tradisional maupun internasional dan seperti iklan di papan, reklame TV, majalah, dan yang terbaru media sosial dan sebagainya. Adidas juga telah mendekati sejumlah selebriti berpengaruh untuk mewakili merek yang mereka target pasar seperti Kanye West, Beyoncé, Lionel Messi, Stella, Starling, dan pengesahan ini juga membutuhkan biaya yang cukup besar dengan setiap kontrak penerimaan biaya jutaan dolar. Nah, Adidas menetapkan reputasi yang cukup mengesankan karena mensponsori tim sepak bola dari berbagai negara seperti Jerman, Meksiko, Spanyol, dan Argentina. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu analisis perusahaan multinasional yang berdampak pemboikotan produk yang dilakukan di berbagai negara. Kebijakan atau langkah-langkah apa saja yang mereka lakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Ambil contohnya. Baik, di sini saya akan mengambil salah satu contoh perusahaan multinasional yang berdampak pemboikotan produk di berbagai negara. Nah, salah satunya itu di Indonesia. Nah, di sini perusahaan yang saya ambil itu adalah KFC, yang mana KFC di sini yang sekarang tengah bergejolak opini publik, yang mana KFC salah satu produk Israel yang mendapat pemboikotan. Yang kita ketahui sekarang, kenapa produk KFC diboikot, karena banyak opini bahwasanya KFC ini adalah produk-produk dari Israel. Dan juga kenapa ada pemboikotan yang kita ketahui sekarang, yaitu terjadinya konflik antara Israel dan Palestina, yang mana Israel selama ini kita ketahui yaitu menjajah negeri Palestina. Nah, dasar dukungan dari negara kita, Indonesia dan juga MUI menetapkan atas pemboikotan produk-produk dan juga perusahaan gitu.
yang mengatasnamakan negeri Israel atau bahkan dari Israel itu sendiri gitu. Nah, KFC di sini yaitu terkena dampak yang sangat signifikan karena KFC yang tengah berjolak opini publik bahwa KFC ini adalah salah satu perusahaan dan produknya itu dari negeri Israel yang mendapat boikotan dari MUI. Nah, adapun KFC di sini kebijakan atau langkah-langkah yang mereka ambil setelah terjadinya pemboikotan, yaitu salah satunya itu dengan menerapkan teknik suggestive selling. Nah, adapun teknik ini yaitu teknik penjualan dengan merekomendasikan produk atau layanan tambahan kepada pelanggan. Nah, itu salah satunya, dan juga meluncurkan berbagai promosi besaran di Indonesia, mengundang pelanggan dan supaya pelanggan atau konsumen itu bertahan di gejolaknya opini publik tersebut. Dan juga strategi dari KFC ini yaitu menawarkan diskon produk mereka itu besar-besaran, seperti menjual ayam dengan harga yang sangat murah agar konsumen atau pembeli tidak lari gitu, tidak memilih untuk restoran yang lain. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.